Shalom Jemaat Bethani Istoya Malang. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Walaupun situasi saat-saat hari ini kurang kondusif, tapi itu tidak pernah menghalangi kita untuk datang di hadapan Tuhan, menghampiri tahtanya yang kudus. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Engkau Allah yang baik, Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat kami bernaung selain kepada Engkau Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Amin. Ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. aman namun tangan-Mu yang pegang kami Tuhan. Menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat
Tuhan Allah kami, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat, katakan dengan iman, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami, dan itu yang mengubahkan hidup kami. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Kami bawa sembah kami, syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup, berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah Tuhan, kami agungkan. Terima kasih, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan.
pengakuan iman kami di hadapan Engkau Yesus, bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami, Allah yang memegang kendali penuh atas hidup kami. Sekalipun bumi bergoncang, kami tidak pernah takut, sebab Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami, yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau Allah, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamat kami, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Satu hal yang kami pegang dalam hidup kami, yaitu janji-Mu Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia, amin, padaku. Janji-Mu penuhi kami, yang ku hanya janji-Mu. Ku
walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kau, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah kau Allahku, oh, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari nyatakan dengan iman, dengan kesungguhan hati, katakan, ku sembah kau Allahku, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Sebab kau Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great. Kami nyatakan kau Allah yang besar. Yes. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our
great is our God. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di ibadah online kami ini Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Hambamu berdoa Tuhan, sebentar firman yang kami dengar, ini firman yang hidup, yang berkuasa, yang bisa menolong setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menolong setiap kami. Yang sakit disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur, yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang ada dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ya untuk jemaat Betani Yestoya Pusat Malang dan Betani Yestoya Cabang Blimbing, Cabang Pontianak, Cabang Blitar, juga Cabang Jombang ya. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dan semua yang mendengar ya khotbah saya. Saudara, sesuai dengan himbauan dan arahan dari Bapak Presiden kita, juga Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wali Kota Malang ya, bahwa untuk mencegah ya dan menghentikan virus corona yang sekarang kita sebut COVID-19 ya. Kita ikuti gereja kita untuk meniadakan ibadah, tapi ibadah lewat online ya. Kita juga berdoa nanti untuk para dokter, para medis, perawat ya, petugas yang ada di rumah sakit, mereka saya percaya hari-hari ini bekerja dengan begitu luar biasa. Ya, sudah tidak menghiraukan lagi kepentingan pribadi, keluarganya, yang ada cuma satu, bagaimana bangsa kita ini ya tertolong dari virus ini. Ya, nanti kita akan berdoa juga. Mari saudara, hari ini saya ingin kita belajar tentang yang namanya ibadah. Kenapa? Karena ini sangat penting. Dan ibadah ini kalau saya boleh bilang juga menjadi kesukaan Tuhan, ada di hatinya Tuhan. Jadi saudara, seseorang kalau dia merasa sudah bertemu dengan Tuhannya, pasti yang pertama dilakukan, dia akan beribadah. Ada yang menyebut ritual. Nah kita, anak-anak Tuhan yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti akan melakukan ibadah ini. Nah saudara-saudara, banyak orang bertanya karena Alkitab ini sangat jelas dan sederhana. Ya, saya ditanya misalnya, Pak Samuel, iman itu apa sih? Ya, saya kalau ringkes ya cuma satu kalimat saja. Bicara apa? Iman itu bicara Yesus bisa menolong kita. Hanya itu. Jadi selama kita percaya Yesus bisa menolong, ya sudah, itu iman kita. Tinggal ya artinya atau macamnya itu banyak, ada 18. Misalnya iman yang dimiliki oleh Abraham, yaitu Abraham mempunyai arti dari peristiwa Abraham ini, bahwa iman itu berani melakukan firman Tuhan biarpun beresiko. Diminta Ishak anaknya, berani enggak berkorban? Ya kalau dia berani berarti iman. Tapi orang yang tahu Tuhannya bisa menolong, dia akan lakukan. Ini contoh satu. Nah sekarang ibadah, kalau orang tanya, lo ibadah itu apa toh Pak? Saya cuma jawab satu kata saja ya, yaitu bicara korban. Saudara kalau korban jangan selalu pikirannya uang ya. Makanya ada banyak yang saya lihat saudara-saudara kita kalau beribadah bisa berani mengorbankan anaknya. Ya, mengorbankan keluarganya. Nah kita juga di ibadah ini bicara korban. Sebelum saya lanjut, biar saudara tahu ibadah ini untuk saudara mengerti ada 3 bagian. Yang pertama kita biasa sebut dengan
ibadah raya. Ya, jadi kumpulan banyak jemaat itu satu. Yang kedua mulai mengecil ya, kita sebut ibadah keluarga. Bisa keluarga kecil kita, kalau di kita Gereja Betani ada namanya family altar. Jadi kita bisa ibadah di sana. Baru yang terakhir, ibadah secara pribadi. Nah saudara-saudara, 3 bagian ini, saudara kalau mau rasa hadirat Tuhan semua bisa. Ya, tapi di pertemuan besar itu, ya di gereja ini, nah saudara bisa melakukan dengan sesuka saudara, berteriak, bebas. Mungkin kalau pribadi di rumah pagi-pagi, mungkin saudara tidak nyaman dengan keluarga yang masih tidur. Tapi kalau di gereja saudara bisa bebas. Nah sekarang kita akan lihat tentang ibadah ini. Karena ini sangat penting. Jadi Tuhan yang memerintahkan. Jadi kalau saudara hari ini nanti bisa melakukan ibadah kita. Dan di dalam ibadah itu ada apa? Saya bilang ibadah ini sama dengan korban. Tidak gampang. Karena ini bicara korban, bicara memberi. Kalau orang dikasih, oh pasti senang. Tapi kalau bicara memberi, tunggu dulu. Ada hitungannya ya. Tapi hari ini kita akan lihat dulu, mari kita baca ya. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Saya yang baca ya. Tetapi katanya Alkitab, kamu apa? Harus. Ini ditekankan sama Alkitab. Harus beribadah kepada siapa? Tuhan Allahmu. Jadi ibadah itu fokusnya Tuhan kita. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya itu cuma bonus. Saya tidak akan bahas bonus. Karena ini mengikuti. Otomatis gitu ya. Jadi seperti kalau seseorang bekerja atau melakukan di multi level marketing, kadang ada di asuransi. Kalau mencapai target ya otomatis bonusnya mengikuti. Sudah tidak perlu bahas bonusnya. Nah ini yang pentingnya beribadahnya. Karena apa? Katanya bonusnya nanti Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ya ini bicara berkat jasmani. Yang berikutnya berkat ini kita bisa nikmati. Karena katanya aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saya banyak lihat beberapa orang ya diberkati berlimpah-limpah tapi tidak bisa nikmati. Ya saya gini eman-eman ya. Dulu saya punya teman kalau mau makan enak telepon ya. Ming, panggilan saya Miming, ayo ke rumah. Lalu apa? Wis ta, makan di rumah. Saya nyampe kaget ya, 6 macem. Ayo makan. Wow, saya ditawari makan. Oh enggak ditawari ya nyeruntul aja saudara ya. Wow, mau makan. Dia ketawa. Loh, ayo makan. Waktu saya nawari, ayo makan. Istrinya langsung teriak ya. Enggak bisa sembarangan Pak Samuel Sianto. Loh, kenapa Cik? Enggak bisa. Ya, terus nangis. Keluarkan obat 6 ya. Ini makananku obat. Tapi katanya seneng lihat saya makan ya. Dalam hati saya terus Noai ngundang saya makan ya. Ya saudara ya, senang gak bisa nikmati. Saya yang nikmati. Nah ini cuma bonusnya. Tapi yang terutama beribadah kepada Tuhan. Nah mari kita akan lihat tentang ibadah ini. Jadi saudara, ibadah itu korban. Korban untuk siapa? Katanya Alkitab bilang beribadah kepada Tuhan. Jadi setiap kita beribadah fokusnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ibadah jangan saudara bertanya begini. Gereja bisa ngasih saya apa ya hari ini ya? Apa aku pulang nanti dikasih makan ya? Jangan-jangan aku dapat berkat ya? Atau malah ada yang ngomong, ke gereja yuk. Siapa tahu nanti ada yang bisa diutangi ya. Ini salah, enggak boleh. Fokus saudara tiap mau ke gereja, mau ibadah ya. Fokusnya ya, saya ingin datang be Tuhan Yesus.
Saya ingin berkorban menyenangkan Tuhan. Ya, saudara, itu aja dulu. Jadi saudara, kenapa? Karena nanti di dalam ibadah itu ada pujian penyembahan. Nah itu kita akan memberi suara kita, pikiran, tenaga kita. Terus kita korban lagi dengar firman. Kenapa? Ini butuh pengertian, butuh telinga yang baik, hati yang dibuka. Ya, sudah itu kadang masih ada persembahan. Memang korban, tapi jangan takut. Katanya Alkitab, hari ini yang bisa beribadah dengan benar pasti dijamin hidupnya oleh Tuhan kita. Jadi saudara, tinggal saudara hari ini mau enggak ibadah fokusnya Yesus. Jadi mungkin saudara sementara dengar di rumah, cobalah fokus. Ya, atau sementara dengar ini sambil saudara makan kacang, ya tidak apa-apa. Ya, saudara, atau saudara mungkin main HP, silakan. Tapi saya cuma mau ngajarin saudara karena nanti ibadah ini harus dilatih. Ya, jadi tidak bisa otomatis diam-diam tiba-tiba dapat. Ya, tidak bisa, harus dilatih. Karena ibadah ini perlu dilatih. Coba kita baca ya. 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah ini, tetapi jauhilah apa? Tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah kalau sekarang mungkin ya, ini bisa benar bisa enggak. Ya ini yang namanya cerita hoax. Hoax, apa namanya. Iya, ini cerita nenek dongeng-dongeng itu ya. Nah saudara, tapi ada kalimat berikutnya kata latihlah dirimu apa? Beribadah. Jadi perlu latihan memang. Nggak gampang konsentrasi di gereja. Ada orang datang di gereja, masuk. Makanya kenapa gereja kita memulai dengan penyembahan. Karena dari luar banyak. Tadi di jalan ditelepon, ya apa, kapan bayar utangnya? Emosi ya. Mau berangkat ke rumah, air panasnya enggak ada, emosi lagi. Mau berangkat, ya makannya belum ada, emosi di jalan. Begitu masuk, nah makanya kita suruh nyembah dulu supaya kita berhubungan baik Tuhan. Ya Tuhan, ya saya ingin sebentar ibadah saya ini saya ngasih yang terbaik untuk Tuhan. Ya dilatih, memang harus latihan. Terus katanya ayat yang ke-8, nah ini ya. Latihan badan ini terbatas gunanya. Ya, ada beberapa teman hamba Tuhan saya enggak suka olahraga ya. Wah percuma olahraga itu, Alkitab yang bilang. Nah saya bilang itu loh, latihan badani terbatas gunanya sedikit. Tapi masih sedikit tapi kan ada. Ya tadi pagi saya olahraga tapi jalan ya. Enggak tahu berapa kilo. Untuk apa? Ya untuk sehat. Dulu papa saya kalau ngomong, kalau kamu mau makan enak, olahraga. Saya pikir, loh kok bisa Pak? Iya, lalu yang olahraga sehat kan bisa makan apa saja. Tapi Alkitab bilang ini cuma sedikit faedahnya. Yang lebih besar katanya, nah ini ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah ini rupanya berguna banyak. Karena di dalamnya mengandung janji. Untuk hidup sekarang, diberkati sekarang, sama jaminan kita nanti masuk surga. Jadi saudara, ibadah dilatih. Jangan diremehkan loh ibadah ini. Banyak orang seringkali meremehkan. Tapi saya berharap hari ini saudara mengerti. Oh ibadah harus dilatih. Saya ingin melatihnya. Nah mari kita mulai. Jadi saudara kalau memang HP itu mengganggu, ya masuk gereja lebih bagus dimatikan. Kecuali ya ada keluarga di rumah sakit darurat, nah silakan. Tapi kalau ganggu, sudah silent aja. Apalagi yang mengganggu. Oh pikiran, nah mulai dilatih. Pikiran, ojo dagangan di gereja. Loh kadang di gereja dagangan. Besok aku tak ngirim beras 2 karung. Mari kita tak tagih besok lusa ya. Di nek rewel orangnya tak gunting lambene ya. Loh ini dagangan di gereja, tidak boleh. Jadi dilatih, dilawan. Tidak, saya mau konsentrasi. Terus seperti itu. Saya juga melayani latihan ini. Karena
konsentrasi bisa terganggu. Makanya saya ini berusaha kalau mau melayani harus baik di keluarga. Makanya saya percaya kalau keluarga kita baik, pasti pelayanan kita baik. Saya kadang mau keluar rumah, mau khotbah ini, ya orang Jawa bilang engkel-engkelan, istri saya perkara anak. Gak bisa, kok lu ngizin no? Lah, sakno lo biar kumpul. Nggak bisa. Loh gitu tak. Saya gini, enti mari khotbah, tak selesai no. Loh khotbah saya lu bisa enak. Menurut saya tertuduh terus ya. Iya, terganggu. Makanya saya percaya, oh iya ya nek keluarga kita baik. Saya yakin pasti pelayanan baik. Nah dilatih, seperti itulah. Kita juga ibadah, ada latihan. Ya ini mulai semua dilatih. Yang mengganggu. Nah coba. Makanya kenapa jemaat kita kalau ibadah saya sering umumkan. Tolong kalau masuk sebelum ibadah duduklah di bangku tengah. Jangan di pinggir. Kenapa suruh ke tengah? Karena nanti waktu pujian penyembahan, nyembah enak-enak ya. Oh Yesus, haleluya. Terus didulit ya. Permisi Pak, mau masuk Pak. Saudara baru waduh pedot wis. Ya, silakan masuk. Mau lanjut, masuk enak. Lolo ya. Ya ada, makanya tak suruh ke tengah. Jadi makanya saya minta tolong jemaat kalau datang langsung duduk tengah. Jangan di pinggir, nanti tidak enak wis. Wis kadung ngangkat gini haleluya tuh didulit. Terganggu. Makanya nah, kenapa? Supaya ibadah kita baik. Dilatih. Baru yang terakhir. Nah, jadi yang terakhir kita baca ini kitab yang tidak pernah takut. Ada yang tahu kitab apa? Ibrani. Ya, sebab setelah huruf I ada kata apa? Berani ya. Kitab apa yang paling kuat? Nah ini ya. Oh baca. Loh anak bacanya ya. Terakhir kitab apa kalau cewek perempuan ke tempat ini katanya bisa lebih cantik. Ya, kitab Tesalonika ya, ono salone ya. Kita baca Ibrani 10 ayat 25. Nah, ini ya. Jadi biar saudara tahu runtutannya sampai yang terakhir ditegasi oleh Alkitab. Karena ini sudah menjelang Tuhan mau datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saudara, jangan sampai kita ini menjauhkan diri. Terutama saudara punya kesempatan tapi saudara bilang sibuk. Tuhan kan tahu. Udah ibadah, sibuk. Padahal memang saudara tidak niat. Ayo melo FA. Gak bisa, sibuk. Saudara, jangan sampai ini katanya dilakukan seperti yang biasa ini. Ya, dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling apa? Menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi saudara di ibadah ini sebetulnya kita ini tidak cuma konsentrasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi secara horizontal kita bisa saling menasihati. Kita bisa saling mendorong. Makanya di FA ini, Family Altar, ya dengan ya moto yang luar biasa, kesatuan hati. Nah ini kan saling menasihati sampai kita punya kesatuan hati. Terus apa? Tumbuh bersama. Nah ini, ayo, giat yo. Baru terakhir, bisa memenangkan jiwa. Nah jadi saudara, saya berharap jangan menjauhkan diri dari ibadah. Saya cuma ingin semua jemaat Betani Yestoya Malang dan cabang-cabang yang ada, kita mari hari ini harus beribadah, utamakan ibadah ini. Ya, jadi kalau datang fokus Yesus. Jadi masuk di pikiran saya kalau ibadah itu korban. Saya ingin menyenangkan Tuhan, saya ingin memberi yang terbaik, saya ingin ya Tuhan ini dipermuliakan. Itu otomatis nanti. Saudara, roti makanan kita, air minuman kita diberkati oleh Tuhan. Jadi secara jasmani Tuhan akan memberkati. Nah ini yang saya suka. Tuhan juga menjauhkan penyakit dari kita. Sekarang sehat mahal kata.
Semua orang butuh sehat. Makanya hari ini Tuhan ingin memberikan kita kesehatan. Kita bisa nikmati hidup ini. Mari saya ingin semua mulai hari ini ngambil keputusan. Saya mau beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selama diprioritaskan, Dia juga akan memprioritaskan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang mengikuti ibadah lewat online ini, mari angkat tangan kanan saudara. Saudara berjanjilah kepada Tuhan, saya hanya ingin beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh beribadah, sebab ada janji untuk di bumi ini. Dan janji, selama kita percaya kepada Yesus, beribadah kepadanya, ada sorga kekal yang menjadi bagian kita. Di dunia ini dijamin berkat jasmani buat kita. Ada kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa menikmati hidup ini. Saudara, berjanjilah untuk setia beribadah. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya berharap saudara-saudara yang belum ikut family altar, ikutlah. Saudara yang kurang setia beribadah di gereja, setialah beribadah. Ini kesempatan saudara ada di rumah. Secara pribadi, tiap hari saudara bisa datang kepada Tuhan. Beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Sembah Tuhan, puji Tuhan, baca firman, dengar firman. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat semua kekasih Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Tuhan akan menolong memberkatinya. Sesuai janji firman-Mu, siapa yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, maka Tuhan menjamin hidup di bumi ini sampai masuk ke sorga yang kekal. Kami bisa menikmati hidup ini. Sekarang hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Mari Tuhan, Engkau hentikan, Engkau menolong Tuhan bangsa kami ini bebas dari virus corona ini. Saudara-saudara kami yang hari-hari ini mungkin kena sakit karena virus ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan. Engkau melindungi Tuhan semua kekasih Tuhan yang ada. Engkau menolong Tuhan, negara-negara lain juga. Tuhan akan lakukan kebaikan. Khusus Tuhan, untuk para dokter, para medis. Engkau menolong petugas kesehatan, semua yang terlibat di dalamnya. Beri mereka kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima. Kami percaya bangsa negara kami akan menjadi bangsa dan negara yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yang kuat. Engkau menolong mulai dari Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, Menteri, semua sampai jajarannya yang terendah. Tuhan akan memberikan mereka takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini khususnya kota Malang ini Tuhan, Tuhan akan melakukan kebaikan untuk kota kami. Kota kami dibebaskan dari virus ini Tuhan. Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar, menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa pengumuman. BSP Bible Study Program yang mestinya di akhir bulan ini, ya kita tiadakan dulu, nanti pemberitahuan lebih lanjut. Saudara, ibadah online ini kita lakukan sampai akhir Maret
Ya, nanti minggu depan juga. Jadi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan info lebih lanjut mengenai jadwal ibadah, bisa menghubungi sekretariat gereja. Ya, seperti saudara lihat di layar ini, hubungi Bapak Afat. Juga jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, ya mungkin ada yang sakit, ya mau konseling, meresmikan rumah dan lain sebagainya, juga bisa menghubungi sekretariat gereja. Jadi kantor tetap buka. Saya percaya kita semua ya akan mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa berkat. Kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan akan memberikan berkat buat kita. Kekasih-kekasihku, Tuhan akan memberikan berkat. Sebab itu terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.